Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliantius Kapanamuan dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Kristen Indonesia. Jadi pada video kali ini saya mau membahas tentang relativitas energi dari Albert Einstein. Nah, sebelum itu kiranya kalian bisa menyimak video ini dengan baik dan alangkah baiknya menggunakan headset seperti itu. Oke, sekarang kita akan langsung masuk kepada materinya. Nah, di sini. Nah, jadi pada tahun 1905, Albert Einstein menyatakan bahwa ada kesetaraan antar massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, jadi pada tahun itu teman-teman, si Einstein ini dia mengatakan bahwa ternyata massa dan energi itu dia memiliki kesetaraan, artinya sama. Nah, yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Nah, jadi kenapa dia bisa menyatakan hal seperti itu? Nah, kita akan lihat lebih lanjut di sini, teman-teman. Nah, di sini saya nggak bahas lebih detailnya tentang pada tahun itu, kenapa Einstein bisa menyatakan hal seperti itu, tapi di slide selanjutnya akan kita bahas. Nah, di sini, pada penyinaran zat radioaktif selalu disertai energi yang sangat besar. Energi ini diserap dan berubah menjadi panas. Nah, kalau tadi si Einstein mengatakan bahwa massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu sama atau setara, nah, di sini juga dia menyatakan bahwa pada penyinaran zat radioaktif selalu disertai energi yang sangat besar. Energi ini diserap dan berubah menjadi panas. Nah, jadi energi dari penyinaran zat radioaktif tersebut berupa energi yang sangat besar. Kemudian energi tersebut juga diserap dan berubah menjadi energi panas. Nah, energi panas inilah yang akan menjadi relativitas energi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Jika benda diam menerima energi kinetik, massa relatif benda akan bertambah. Tetapi, jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Nah, teman-teman, perhatikan. Jika benda diam, dengar ya, jika benda diam artinya, ya dia tidak bergerak, artinya massa diamnya 0, seperti itu. Namun dia menerima energi kinetik dari luar, entah dari manapun itu dia menerima energi kinetik, dengan massa relatif benda akan bertambah. Nah, jadi pada saat ada benda diam ya ini benda diam, namun dia dia menerima gitu, atau dia menyerap energi kinetik. Nah, otomatis massa relatif benda tersebut akan bertambah. Namun, jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Nah, seperti itu teman. Misalnya, ada suatu benda diam, kemudian ada energi kinetik yang datang menghentamnya, atau memberikan dia, istilahnya energi kinetik itu adalah bensin lah, seperti itu teman-teman. Nah, misalnya kan ada mobil nih. Mobil itu dia misalnya kehabisan bensin. Kemudian ada orang yang ngisinya. Nah, bensin ini adalah energi kinetiknya. Nah, otomatis massa relatif dari si mobil ini dia akan bertambah. Oleh karena itu, dia bisa bergerak kembali seperti itu. Nah, namun, jika kehilangan energi kinetiknya atau jika kehilangan bensin artinya bensinnya udah nggak ada lagi di mobil itu. Seperti itu, maka massa benda relatif akan berkurang. Bahkan tidak ada, seperti itu, teman-teman. Ya, kurang lebih contohnya seperti itu. Yang si Einstein ini jelaskan atau si Einstein nyatakan seperti itu. Tentang relativitas energi. Nah, selanjutnya. Nah, menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kelajuan V akan memiliki energi kinetik. Ini karena adanya kesetaraan antar massa dan energi. Nah, menurut Einstein, ini kembali lagi teman-teman. Yang seperti di slide awal tadi, Einstein menyatakan kan bahwa massa dan energi itu memiliki kesetaraan jika benda mendekati kecepatan cahaya. Bendanya memiliki kecepatan cahaya. Mendekati, teman-teman. Bendanya mendekati kecepatan cahaya, maka besaran energi itu dikatakan dia setara atau sama atau seimbang. Nah, di sini lagi si Einstein menambahkan, benda yang bergerak dengan kelajuan V atau kecepatan akan memiliki energi kinetik. Nah, jadi setiap benda yang bergerak dengan kelajuan V akan memiliki energi kinetik. Seperti itu, teman. Jadi, misalnya ada suatu benda yang bergerak dengan kelajuan tertentu, berarti benda tersebut memiliki energi kinetik. Atau pasti akan memiliki energi kinetik. Nah, oleh karena itu adanya kesetaraan antar massa dengan energi. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya.
Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Rumus energi kinetik itu EK sama dengan mc kuadrat dikurang m0c kuadrat. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Saya tidak membahas soal penurunan rumusnya. Di sini kita hanya menampilkan rumus-rumus yang ada seperti itu. Dan juga saya menjelaskan tentang teori-teorinya. Nah, di mana EK itu adalah energi kinetik relativitas atau Joule, kemudian MOC kuadrat itu sama dengan EO atau energi diam, kemudian MC kuadratnya adalah energi total, seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam menghitung energi kinetik suatu partikel untuk mempercepatnya dari keadaan diam, nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Dalam menghitung energi kinetik suatu partikel, untuk mempercepat partikel tersebut dengan energi kinetik dari keadaan diam menjadi bergerak. Rumusnya adalah EK sama dengan EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat. Nah, C di sini adalah kecepatan cahaya, teman-teman. Nah, dan ketetapannya sudah ada. Nanti kalian akan lihat. Nah, itu kecepatannya cahaya, teman-teman. Ketetapannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal, teman-teman. Kalian bisa lihat. Jika sebuah benda dengan massa diam 2 kg, masanya 2 kg ya, teman-teman. Bendanya memiliki massa 2 kg, bergerak dengan kelajuan. Nah, kelajuan atau kecepatan V-nya itu 6,106 meter per sekon. Tentukan besar energi relativitas benda tersebut. Nah, di sini kita menggunakan rumus apa? Nah, di sini kita menggunakan rumus yang di sini tadi, teman-teman. Nah, yaitu EK sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 C kuadrat. Nah, seperti itu. Di situ kita tinggal masukin rumus saja, teman-teman. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya aja nanti. Nah, di sini M0-nya siapa? Yaitu 2 kg atau massa si benda tadi, misalnya si mobil lah ini. Nah, kemudian V-nya atau kecepatannya kita ubah jadi 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Itu sama aja, teman-teman. Nah, itu sama dengan kecepatannya 0,02 C. Dengan C adalah, C tadi kan ketetapan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini teman-teman, rumusnya sudah ada sama dengan rumus yang saya jelasin tadi. Jadi tinggal masukin, teman-teman. Nah, di sini EK sama M0 kali C kuadratnya itu 1 per akar 1 dikurang V kuadrat, kemudian per C kuadrat dikurang 1. Nah, jadi pada dasarnya sama ya, teman. Ini kan M0 C kuadrat dikurang M0 C kuadrat itu kan sama, teman-teman. Jadi M0 C kuadratnya itu 1, kemudian di sampingnya juga 1 juga, seperti itu. Nah, jadi di sini tinggal masukin EK sama dengan 2 dikali kecepatan cahayanya, yaitu C-nya 3 kali 10 pangkat 8, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kuadratin lagi, dikali dengan 1 per akar 1 dikurang 0,02 C per C kuadrat. Nah, yang di atasnya juga kita kuadratin, nanti hasilnya kita mendapatkan EK-nya itu 3,6 kali 10 pangkat 13 Joule. Seperti itu. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah dan rumus seperti ini. Karena ini kan tinggal masukin aja ya, teman-teman. Jadi tinggal teman-teman hitung sendiri seperti itu. Nah, oke, sekian. Terima kasih teman-teman penjelasan dari saya yang singkat ini. Kalaupun kurang jelas ataupun bahasanya masih berbelit-belit, mohon dimaklumkan teman-teman. Kiranya teman-teman boleh paham dan boleh mengerti dengan penjelasan dari saya. Jika ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.